Sahabat, apakah kamu merasa lelah dengan perang melawan kecemasan dan kekhawatiran yang terus-menerus menghalangimu untuk menjalani kehidupan terbaikmu? Kamu pasti tahu bagaimana hidup kita akan bahagia kalau setiap hari kita cemas dan khawatir yang berlebihan. Hari ini kita akan membahas bagaimana mengatasi perasaan kecemasan dan kekhawatiran yang berlebihan itu dan mencapai kebahagiaan sejati. Jadi, siapkan dirimu dan bersiap-siaplah untuk memeluk ketenangan yang mungkin jarang kamu temui sebelumnya. Hai sahabat, selamat datang di channel Peta Sukses Bahagia, peta jalan menuju sukses dan bahagia kita bersama. Bayangkan kehidupan tanpa kekhawatiran yang terus-menerus menarikmu ke bawah. Kehidupan di mana kamu bangun setiap pagi dengan perasaan gembira, tenang, dan bersemangat menjalani hidup. Terdengar seperti mimpi? Tidak, kamu pasti bisa mendapatkannya. Mari kita berbicara jujur sejenak. Kita semua menghadapi tantangan dalam hidup, dan kecemasan serta kekhawatiran adalah seperti tamu yang tidak diundang, yang cenderung terlalu lama menetap di diri kita. Kita akan merasa kewalahan, ragu dengan diri sendiri, dan takut akan yang terburuk. Mereka merayap ke dalam pikiran kita, menghancurkan kebahagiaan dan rasa percaya diri. Kamu tidak sendirian. Banyak orang berjuang dengan hal ini setiap hari, dan saatnya mengakhiri kekacauan ini. Emosi-emosi ini begitu menghancurkan, sehingga menghalangi kita dari mencapai potensi sejati dan menikmati kehidupan sepenuhnya. Tapi jangan khawatir, kita akan menggali akar penyebabnya dan bagaimana membebaskan diri dari cengkeraman mereka. Kunci kesuksesan dan kebahagiaan terletak pada bagaimana kita mengendalikan hal itu. Karena saat kita tenggelam dalam kecemasan dan kekhawatiran, pikiran kita menjadi kabur dan kita tidak dapat berpikir dengan jelas. Pertanyaan yang muncul mungkin, mengapa kita mengalami perasaan cemas dan khawatir yang berlebihan itu? Semuanya berkaitan dengan respon fight or flight dalam diri kita, yang tujuannya adalah untuk melindungi diri kita dari ancaman luar. Respon fight or flight adalah respon biologis tubuh terhadap ancaman. Responnya bisa fight atau lawat, bisa juga flight atau lari. Kehidupan modern penuh dengan stresor yang konstan, sehingga memicu respon ini lebih sering dari yang seharusnya. Sekarang, coba kita lihat beberapa faktor yang bisa menyebabkan kecemasan berlebihan. Yang pertama, tekanan dari lingkungan sekitar, seperti tuntutan pekerjaan, masalah keuangan, dan perubahan hidup yang signifikan, dapat memicu rasa cemas. Pola pikir negatif, meragukan diri sendiri, dan merasa tidak mampu mengatasi tantangan juga dapat menyebabkan kecemasan. Yang lain adalah merasa tidak memiliki kendali atas situasi atau masa depan. Kemudian, lingkungan yang tidak aman, baik secara fisik maupun emosional, juga dapat merangsang rasa cemas. Pengalaman trauma seperti kecelakaan, kehilangan orang dicintai, atau pelecehan dapat menyebabkan kecemasan berkepanjangan. Gangguan kimiawi dalam otak seperti ketidakseimbangan serotonin dan dopamin dapat berkontribusi terhadap gangguan kecemasan. Faktor genetik juga dapat berperan. Jika ada riwayat keluarga dengan gangguan kecemasan, individu tersebut mungkin lebih rentan mengalami kecemasan juga. Pengalaman traumatis pada masa kecil seperti pelecehan, kekerasan, atau ketidakstabilan keluarga dapat berdampak jangka panjang pada kesejahteraan mental dan menyebabkan kecemasan. Tekanan dari budaya atau masyarakat untuk mencapai standar tertentu atau memenuhi harapan sosial juga dapat memicu kecemasan. Setelah kita membahas penyebab-penyebabnya, sekarang ayo kita masuk ke panduan langkah-langkah tentang bagaimana mengatasi perasaan cemas dan khawatir yang berlebihan tersebut. Langkah pertama, praktekkan mindfulness. Temukan ruang yang tenang dan nyaman untuk duduk atau berbaring. Tutup mata dan fokuskan perhatian pada napasmu. Rasakan sensasi setiap tarikan napas dan hembusan. Ketika pikiranmu melayang, dan ini pasti terjadi, bawa perhatianmu kembali pada napas tanpa menghakimi. Latih teknik ini selama beberapa menit setiap hari. Secara bertahap, tingkatkan durasinya seiring kamu semakin nyaman dengan praktek ini. Langkah kedua, menantang pikiran negatif. Mulailah memperhatikan pikiranmu, terutama ketika kamu merasa cemas atau khawatir.
Ketika kamu menyadari pikiran negatif, tantanglah dengan bertanya pada dirimu sendiri, apakah pikiran irasional dan didasarkan pada bukti? Gantilah pikiran irasional dengan pikiran yang lebih realistis dan positif. Langkah selanjutnya adalah berlatih rasa syukur. Sediakan beberapa menit setiap hari untuk memikirkan hal-hal yang kamu syukuri. Tuliskan rasa syukurmu atau refleksikan dalam pikiranmu. Fokus pada hal-hal positif dalam hidupmu akan mengubah pola pikirmu dari khawatir menjadi bersyukur. Langkah selanjutnya adalah aktivitas fisik dan olahraga. Lakukan aktivitas fisik secara teratur, seperti berjalan, berlari, menari, atau yoga. Olahraga akan melepaskan endorfin, yaitu zat alami yang mengangkat mood dan membantu mengurangi kecemasan. Langkah selanjutnya yang juga penting adalah batasi paparan pemicu stres. Kenali situasi atau aktivitas tertentu yang cenderung memicu kecemasanmu. Bila memungkinkan, batasi paparan terhadap pemicu ini atau temukan cara menghadapinya dengan lebih efektif. Langkah selanjutnya, cari dukungan. Ajak bicara teman atau keluarga yang kamu percayai tentang perasaanmu. Terkadang, berbagi kekhawatiran dengan seorang yang kamu percayai dapat membuat lega dan dapat sudut pandang baru. Langkah selanjutnya, latihan teknik pernapasan. Latih teknik pernapasan untuk membantu menenangkan sistem sarafmu. Cobalah teknik 4-7-8. Tarik napas dalam-dalam melalui hidung selama 4 hitungan, tahan napas selama 7 hitungan, dan hembuskan perlahan melalui mulut selama 8 hitungan. Langkah selanjutnya, lakukan visualisasi. Tutup mata dan bayangkan dirimu berada di tempat yang tenang dan aman, bebas dari kecemasan. Gunakan semua indera kamu untuk membuat visualisasi itu semakin hidup. Langkah selanjutnya adalah relaksasi otot. Tegangkan dan kendurkan setiap kelompok otot di tubuhmu, mulai dari ujung jari kaki dan bergerak ke atas sampai kepala. Teknik ini membantu mengurangi ketegangan fisik dan membuat rileks. Langkah yang juga penting adalah self-compassion. Bersikap lembutlah pada dirimu sendiri dan ingat bahwa semua orang mengalami kecemasan pada saat tertentu. Perlakukan dirimu dengan rasa kasih dan pengertian, seperti yang kamu berikan pada seorang teman yang menghadapi tantangan serupa. Sahabat, kita sudah selesai membahas langkah-langkah bagaimana mengatasi kecemasan dan kekhawatiran yang berlebihan. Tapi ingat, pengetahuan saja tidak akan membawa kebahagiaan. Yang penting adalah tindakan yang kita lakukan. Ayo kita mulai dari sekarang, taklukkan kecemasan dan buatlah ruang untuk kebahagiaan yang tak terbatas. Yakinlah sahabat, kamu memiliki kekuatan untuk melepaskan cengkeraman kecemasan dan menyambut kebahagiaan dengan tangan yang terbuka. Tetap tenang, tetap bahagia, dan teruslah menjalani kehidupan terbaikmu. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen ya. Dan sampai jumpa di video-video berikutnya.